Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini contoh hitungan sederhana jaringan pipa seperti gambar di bawah. Hitung besar dan arah debit masing-masing pipa. Nah, ini kita komentari dulu soalnya. Soalnya ini jaringan ABCD. Nilai K-nya KAB 2, KAC 4, KBC 1, KBD 5, KCD 1. Debit masuk di titik A, di titik simbol A, 100. Debit yang keluar dari jaringan ini di titik B 20, titik C 30, dan titik D 50. Jadi yang masuk 100, yang keluar juga 100. Jadi soal ini benar. Jadi kalau soalnya ini misalnya AB-nya 30, terus titik B-nya 30, titik C-nya 25, titik D-nya 50, jumlahnya debit masuk tidak sama debit keluar, berarti soalnya salah, nggak bisa dikerjakan. Hitung besar dan arah debit masing-masing pipa. Ini satuannya dalam liter. Penyelesaiannya ini aliran AB dan CD tinjauan titik A ini dimisalkan. Nah, misalkan aliran AB 60, maka AC harus 100 dikurangi 60 harus 40. Jadi kalau AB 60 berarti AC 40. Kalau AB 65 berarti AC-nya 35. Kalau AB-nya 70 berarti AC-nya 30. Itu. Jadi berapa saja boleh, yang penting jumlahnya sigmanya itu 0. Debit masuk dikurangi debit keluar itu sama dengan 0. Sekarang kita lihat halaman berikutnya. Nah, ini debit masuk titik A 100, debit yang keluar 70 itu AB, 30 itu AC. Jadi jumlahnya sama 100, debit masuk sama dengan debit keluar. Nah, sekarang di titik B ini masuknya 70. Di titik B ada yang keluar 20, berarti masih 50. 50 itu akan dipasang di pipa BD dan BC. Misalnya BD-nya 15, maka BC-nya masih 35. Ini kalau dijumlah 0, sigmanya 0, debit masuk sama dengan debit keluar. Masuknya 70, keluarnya 70. Jadi ini harus dipenuhi seperti ini. Demikian juga titik C, masuk 30. Misalnya ini sudah ditetapkan 35. Berarti 30 ditambah 35, berarti 65. Nah, titik C ini yang masuk 65, yang keluar juga 65. Jadi ada dua arah, dua aliran, mengalir keluar 30, mengalir ke titik D 35. Jadi jumlahnya 0. Sigma jumlah masuk sama dengan jumlah keluar. Demikian juga titik D. Titik D masuknya 15 dari B, BD 15, CD 35, jadi jumlahnya 50, maka titik D ini harus keluar 50. Nah, ini baru pemisalannya benar. Kalau pemisalan Anda itu salah, nggak bisa dihitung. Jadi pemisalan ini harus benar dulu, nggak boleh salah. Kalau salah, hitungan selanjutnya salah, nggak akan ketemu. Nah, masuk ke tabel hitungan. Tabel hitungannya apa? Tabel nama pipa, nomor pipa. Jaring 1, ini jaring 1. Pipa AB, BC, dan AC atau CA. K-nya tadi 2, KAB 2, KCA AC 4,
KBC 1. Debitnya, ini debitnya kelihatan, 70, 35, dan 30. Nah, terus yang perlu diperhatikan itu ini ditinjau dari pusat ini, pusat jaring-jaring ini. AB ini arahnya, jadi dari pusat jaring ini, putarannya ke sana, muter ke sini, muter ke jaring 1 ini. Jadi AB ini putarannya searah jarum jam AB. Demikian juga BC. Nah, sedangkan AC berlawanan jarum jam karena putarannya ke sana. Nah, ini sini. Jadi yang AB dan BC searah jarum jam. Yang AC berlawanan. Maka di kaki kuadrat itu yang AB dan BC positif ini, yang CA negatif. CA-nya negatif. Sedangkan dua kaki nol itu ya dikalikan saja, nggak terpengaruh tanda. Yang terpengaruh tanda adalah KI kuadrat. Nah, terus ini dijumlah ke bawah. Kalau dijumlah ke bawah, jumlahnya 7.425. Yang dua kaki itu jumlahnya 590. Jadi delta Q1 ini, Q1, delta di jaring tertutup 1, itu rumusnya delta Q adalah sigma kaki kuadrat dibagi sigma 2 kaki. Jadi delta Q kuadrat sama dengan 745 dibagi 590. Sama dengan berapa nanti dilihat di slide berikutnya. Nah, ini yang pipa jaring 2 juga pipanya apa? Pipanya BD, BC, dan CD. Nah, ini BD, BC, ini CB ini salah. CB dan BC itu sama, hanya dikebalik saja. Ini yang benar CD. Jadi ke atas ini CD, bukan CB. Jadi ini ke atas, ini K-nya 1. Nah, BD K-nya 5. BC K-nya 1. Jadi yang ke atas dan diagonal ini K-nya 1. Nah, sekarang ini dilihat. Sekarang arah aliran BD itu sejajar jarum jam untuk jaring 2 ini. Nah, sana sejajar jarum jam, sedangkan yang ini CD ini berlawanan jarum jam. Demikian juga yang BC berlawanan jarum jam. Jadi tandanya Q kuadrat untuk BC dan CD itu tandanya negatif ini, negatif. Sedangkan untuk BD positif. Nah, sehingga kalau dihitung jumlahnya negatif 1325. Yang dua kaki 0 itu jumlahnya positif 290, tidak terpengaruh ini. Sehingga delta Q2 nanti sama dengan minus 1325 per 290. Nah, ini perlu disamkan ini tadi. Nah, debit masuk sama dengan debit keluar. Arah berlawanan jarum jam dalam satu jaring tersebut tandanya negatif, kaki kuadratnya. Nah, itu harus tidak boleh keliru. Nah, pipa BC ini merupakan anggota dari 2 jaring. Jadi mempunyai 2 anggota jaring 1 dan anggota jaring 2. Nah, ini juga perlu dicermati, tidak boleh lupa. Sekarang berikutnya, delta Q1 7425 per 590 sama dengan 12, 58475. Delta Q2 min 1325 per 290 sama dengan min 4,56897. Nah, ini adalah kesalahan, harus dikoreksikan terhadap Q pemisalan. Yang dimisalkan Q-nya tadi kan 70, 35, dan 30.
Nah, sekarang koreksi terhadap jaring 1. Jadi pipa AB, Q sama dengan AB itu yang ke atas 70 main. Koreksinya main. Kalau ini plus, main. Kalau ini main plus nanti. Nah, ini yang plus. Main 12,5847 sama dengan 57,41,525. Putarannya tidak berubah karena tandanya ini plus, tetap plus, jadi putarannya ke sana. Sejajar jarum jam. Sedangkan pipa BC 35 dikurangi 12,58 masih plus, tidak berubah tanda, berarti putarannya masih sama. Nah, sekarang pipa CA AC itu arahnya kan main, berarti tandanya arahnya langsung main. Main lagi 12,58, jadi 30 main 12, main 30 main 12 sama dengan main 425847. Lah, debit itu tidak ada main, yang main itu hanya arahnya negatif, berlawanan jarum jam maka tandanya main. Tapi debitnya sendiri ada, bukan main, nggak ada. Main itu nggak ada, debit. Kayak semacam jarak itu nggak ada jarak negatif. Jadi jarak itu ya ada. Ini positif, maka debitnya adalah 42,5847 berlawanan jarum jam, arah jam. Sekarang aliran pipa ABC pada jaring 1 searah jarum jam plus tandanya. Sedangkan pipa A pada jaring 1 berlawanan jarum jam sehingga tandanya negatif. Oke. Sekarang koreksi jaring 2. Jaring 2 itu pipa BD itu 15. Pemisalannya 15. Nah, terus pipa CD itu 35. Nah, 35 ini berlawanan jarum jam. Dalam tinjauan jaring 2 itu berlawanan jarum jam sehingga diberi tanda main. Nah, koreksinya tadi di atas tadi koreksinya di kaki 2 itu main 4,56897. Jadi Q main jadi plus. Nah, sekarang yang 35 ini 35 main plus, jadi 35 main 35 plus 4,56897. Kalau dihitung jadi 30,43103, sedangkan yang pipa BD itu menjadi 19,59,56897. Nah, arahnya tidak berubah, tandanya tidak berubah, berarti arahnya pipa BD arahnya tetap searah jarum jam ditinjau dari jaring 2. Sedangkan kemudian pipa CD atau DC itu negatif. Nilainya kalau dihitung masih negatif. Berarti arahnya tidak berubah, tapi besarnya berubah dari 35 menjadi 30,43103. Min, tapi di sini ditulis plus. Itu menunjukkan bahwa itu debitnya ada, tapi arahnya ke atas tidak berubah. Berlawanan jarum jam. Sedangkan pipa CB lagi. Harusnya CD ini ya. Bener. CB, BC atau CB, bener. Ini bener. Yang ini yang bener. Pipa BC atau CB itu arahnya berlawanan jarum jam. Tapi bukan 35. Pipa BC sudah dikoreksi di jaring 1. Jadi tidak 35 lagi, tapi 22. Pipa BC itu dari 35 min 12. 35 min 12 itu 22,41,525. Arahnya untuk jaring 2, arahnya itu berlawanan dengan jarum jam, jadi tandanya negatif. Negatif 22,41,525 dikurangi kurang, jadi plus. Nah, kalau dikurangi kurang, jadi plus. 22 plus 4. 22 plus 4
min 22 plus 4, jadi masih min 17. Jadi arahnya tidak berubah. Jadi arahnya untuk jaring 2, pipa BC ini, CB ini, itu arahnya berlawanan jarum jam. Nah, ini 17 itu nilainya positif 17, tapi besarannya 17, tapi arahnya berlawanan dengan putaran jarum jam. Ini yang perlu dicermati. Nah, ini komentarnya sama dengan omongan saya tadi. Komentar ini hanya sama dengan omongan saya tadi. Nah, debit yang sudah terkoreksi ini dipasang lagi di pendekatan 2. Dipasang lagi di jaring-jaring tadi, di jaring-jaring pipa tadi. Nah, jadi pipa BD bukan 15 tapi 19, arahnya arah jarum jam. Pipa CD bukan 35 tapi 30. Pipa BC atau CD bukan 35 tapi 17. Arahnya masih sama, tidak ada perubahan. Itu untuk jaring 2. Jaring 1, nah, pipa AB itu bukan 70 tapi sudah 5, sudah berapa tadi? 57. Bukan 70 tapi 57. Pipa bis. Nah, ini jangan pakai ini BC-nya. BC-nya pakai yang terkoreksi kedua kalinya, terkoreksi di jaring 2. Pipa CA-nya pakai ini 42, bukan 30, 42. Arahnya sama, tidak berubah. Nah, ini dipasang di pendekatan 2. Kita lihat pendekatan 2. Nah, ini 5742, 1957, 30,43, 42,58, yang ini BC 17,85. Ini setelah dikoreksi kedua kalinya. Nah, ini debit masuk sama dengan debit keluar 100 masuk. Yang keluar 57,42 dan 42,58. Kalau dijumlah 100 ya benar lagi. Karena dari awal tadi benar. Kalau awal tadi salah, bingung di sini. Jadi pertama harus benar. Kedua ini juga benar terus. Selanjutnya akan benar terus kalau pertama benar. Nah, ini dipasang kayak gini maksudnya. Terus dimasukkan ke tabel. Tabel dihitung lagi. Nilai K tetap kan nggak berubah. Q-nya berubah. Tadinya ini GAB 70, sekarang GAB-nya 57,415. Angkanya di belakang komanya dipadatkan ke depan. Hanya 3 angka saja. 4 angka, yang belakang 4 angka. 4 angka juga boleh, tapi nggak usah 6 angka, nggak usah 4 atau 3 angka boleh. Tapi ini kan hitungannya pakai komputer. Jadi pembulatannya pasti benar. Nah, ini masukkan sini, terus dikalikan. Yang berlawanan jarum jam tandanya min. Demikian untuk jaring pertama. Kaki kuadrat, 2 kaki 0. Kaki 0 kuadrat, ini kurang 0. Ini kin-nya juga 0. Nah, dikalikan, kemudian dijumlahkan. Bawah, ini juga dijumlahkan ke bawah. Terus delta Q1 sama dengan min 342,3294 per 606,0316. Itu delta Q1. Delta Q2, kalau tadinya itu plus 12, ini mungkin minus setengah lebih. Nah, sekarang yang jaring-jaring 2, sama caranya, pasang angka-angka tadi, ini dipasang lagi. Terus dimatematikan, yang jaring 2 itu yang berlawanan adalah BC dan CD, maka di sini negatif 2. Sekarang dijumlah ini, oh positif. Tadinya negatif ini, sekarang jadi positif. Yang delta Q1 tadinya positif jadi negatif. Ini tadinya negatif jadi positif. Nah, bagi 2 kaki 0, jumlahnya 292. Nah, delta Q-nya dihitung, hitungannya di lembar berikutnya. Nah, mengecil tadinya 12, ini menjadi setengah. Yang tadinya 4, ini menjadi 2,29. Jadi, mengecil.
Terus koreksi jaring 1 sama dengan tadi. Main plus 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 plus. Ini 42,5885 ditambah plus 0,56487, nilainya tidak berubah, masih main. Jadi putarannya tidak berubah, berlawanan dengan jarum jam untuk jaring 1. Demikian juga yang pipa BC dan AB, nilainya tandanya tidak berubah, berarti putarannya masih tetap searah jarum jam. Nilainya ini sesuai matematika, hitungan matematikanya. Kemudian koreksi jaring 2. Koreksi jaring 2 itu yang perlu diingat, tidak boleh lupa, itu pipa yang menjadi 2 anggota jaring. Jaring 1 dan 2 adalah pipa BC. Pipa BC ini koreksinya bukan dari angka pertama 17, tapi dari angka setelah dikoreksi di jaring pertama. Ini pipa BC tadinya 17846 dikoreksi, setelah dikoreksi di jaring pertama itu menjadi 18411. Berarti ini di jaring kedua dikoreksi lagi, besarnya ini bukan yang 17, karena sudah dikoreksi di jaring 1. Maka ini 18,411. Nah, koreksi jaring 2-nya, delta G2-nya adalah 2,29. Berarti main, makanya ini main. Nah, jadi main semua. Nah, kalau dihitung, jadi yang BD 17,276, yang CD menjadi 32,72427, yang CB atau BC dari 20,37947. Nah, ini yang CB ini 2 anggota jaring 1 dan 2. Nah, terus ini nilai-nilai ini dipasang lagi di gambar pendekatan ketiga. Pendekatan ketiga ini dipasang di gambar. Jadi sudah beda lagi, bukan yang pendekatan kedua, bukan. Pendekatan ketiga ini. Nah, nilainya ini kemudian dimasukkan ke tabel hitungan. Nah, kaki 0 kuadrat totalnya arahnya tidak ada perubahan, jadi mainnya tetap di CA. Nah, jumlahnya 89, kaki 0 kuadrat jumlahnya 89,3819809. Nah, 2 kaki nolnya 609,48828. Jadi delta Q satunya sekarang ini nilainya plus menjadi semakin kecil lagi, bukan setengah. Ini 89, ini 60. Jadi kira-kira berapa itu? 8 kali 8, 64. Berarti 1/8-nya kecil, ini 0,25-an. Nah, sekarang yang jaring 2, pipa BD, BC, dan CB. BD itu yang mendatar, BC yang diagonal. Nah, ini bukan BC, ini CD. Nah, ini salah satunya CD. Ini salah, ada yang salah ini. Ini perlu dicermati lagi nanti. Ini BD, 5 K-nya. BC, dilihat saja di sini. BC itu 20, berarti yang bawah ini yang benar. Yang ini salah. Ini harusnya DC. Karena 32 ini. 32,72. Jadi ini keliru, ini harusnya CD atau DC. Yang bawah ini benar, CB. CB ini CB atau BC. CB atau BC 20,704. Nah, ini nilainya negatif, berarti 2 negatif. Berarti 7,7.002. Oh, di jumlah ini 428. 428 ini 1000. Berarti 1070. Berarti 1500.
1.500, yang ini 1.400. Berarti minus 7. Jadi ini bukan 7.000 tapi 7,294778889. 7, ini bukan 7.000 ya. 7, ini 428,67, ini 1070,877, yang atas 1492. Jadi min 7,294. Yang 2 kaki 0 itu totalnya sigmanya 279,615. Jadi kalau dibagi ini kecil, negatif. Kita lihat hasil delta Q-nya itu. Ini delta Q1 kurang dari 0,25 kan. Seperempatnya itu 1/8 itu 16, kurang dari 1/8 jadi 0,14665. Sedangkan delta Q2-nya sama dengan kecil 7,297 dibagi 279,6146. Hasilnya 0,02609. Nah, koreksi jaring 1. Nah, sama dengan tadi. Ini plus, maka di sini jadi minus. Yang ini minus, nanti koreksi jaring 2, ini plus. Sama dengan tadi. Nah, sekarang koreksi jaring 2. Nah, koreksi jaring 2, nilainya kan minus jadi plus. Nilai ini negatif, masih negatif 32 juga. Negatif itu hanya arah. Nilainya, besarannya adalah 32,698. Yang CB, ini CD, benar. CD, 32. Yang BC atau CB, itu 20,531. Arahnya berlawanan jarum jam untuk jaring 2. Tipe CB ini untuk jaring 1, arahnya sejajar jarum jam. Kalau di sini berlawanan jarum jam. Nah, negatif dan positif itu hanya arah, besarannya tidak berubah sama. Nah, kemudian hitungan pendekatan 4. Pendekatan 4 sama dengan tadi. Nilai-nilai yang setelah dikoreksi itu dimasukkan di sini. Ini enggak digambar, gambarnya enggak ada, enggak digambar. Yang 3 digambar, yang 4 enggak. Nah, masukkan sini, terus dihitung. Terus ketemu min 1, sigmanya, sigma kaki 0 kuadrat, jaring 1 ini 1,09347. Nah, ada 2, sigma 2 kaki 0-nya 609,7294. Jadi delta Q-nya kecil banget, min 1,0934 dibagi 609,7294. Pasti kecil sekali. Nah, kemudian ini nilainya negatif, tadinya positif berubah jadi negatif. Yang ini juga tadinya negatif, ini min berapa tadi per berapa, hasilnya negatif, sekarang ini jadi positif. Dibagi ini hasilnya positif, kita lihat hasilnya. Nah, ini kecil banget. Jadi tanda-tanda hitungan benar itu adalah delta Q-nya itu mengerucut menjadi kecil, semakin lama semakin kecil. Jadi trial pertama, trial kedua makin kecil, trial ketiga makin mengerucut. Namanya mengerucut. Nah, sedangkan kalau delta Q-nya itu mengecil membesar, itu tandanya salah. Salah menghitung. Salahnya di mana? Ya diteliti. Enggak teliti, harus teliti. Makanya dari awal itu harus benar. Pemisalan debit harus benar, terus trial koreksi harus benar-benar semua. Nah, itu nanti pada akhirnya benar. Kalau ada yang salah ya keliru. Kalau hasil delta Q-nya itu besar kecil lah, itu tandanya salah, harus kembali ke awal. Itu namanya kurang latihan. Enggak pernah salah belum pernah latihan kan belum pernah salah. Salahnya di ujian, jangan sampai terjadi. Maka harus mencoba dulu, salah enggak apa-apa. Yang penting ngerti salah, oh ini salah, bagaimana strateginya supaya tidak salah, supaya benar. Nah, terus
Ini besaran kesalahan tadi dibandingkan dengan debit terkecil untuk jaring 1. Ini nilai 0,02142163. Itu jaring berapa? Kita lihat. 0, jaring 2. Aliran pipa BD itu debitnya 17,302. Nah, sekarang kesalahannya itu berapa? Kesalahan dari jaring 2 itu 0,02163. Debit terkecilnya berapa? 17,303. Nah, ini dipersenkan. Ini dibagi debit terkecil kalikan 100%. Ketemunya 0,125%. 0,125%. Nah, syarat teliti itu kalau kurang dari 5% sudah dianggap teliti. Nah, ini sudah dianggap teliti. Teliti banget karena kecil, 1% nggak ada. Hanya 1/8%. Ini debit terkecil jaring 2. Nah, ini benar. Nah, ini agar dipedomani. Jadi cara mengerjakannya seperti itu. Nah, kamu mencoba mengerjakan soal-soal, nanti kalau kamu bingung jadi salah, itu kamu kurang cermat mendengarkan ini. Cermat mendengarkan ini, dipahami, mengerjakan pasti bisa. Insya Allah bisa. Oke, saya kira itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.